Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Fajriah dari perwakilan kelompok 5 bimbingan skripsi akan menjelaskan pada kesempatan kali ini mengenai usulan rencana penelitian. Untuk yang pertama itu ada pengertian rencana penelitian. Rencana penelitian merupakan sketsa atau kerangka yang didesain untuk rencana penelitian. Rancangan penelitian berisikan keseluruhan proses pengumpulan analisis data secara awal. Kemudian, rancangan penelitian juga bertujuan untuk mendapatkan persetujuan melakukan untuk tugas akhir perkuliahan. Kemudian yang kedua itu terdapat sistematika usulan penelitian. Terdapat 4 bab. Yang pertama itu ada bab pendahuluan. Dalam bab pendahuluan itu berisikan yang pertama latar belakang, yang kedua itu ada rumusan masalah, yang ketiga itu ada tujuan, kemudian manfaat, juga ruang lingkup penelitian. Kemudian yang kedua itu ada bab kedua, tinjauan pustaka atau kajian teori, yang berisikan kumpulan-kumpulan teori ataupun landasan yang berkaitan dengan usulan penelitian menurut judul masing-masing yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Kemudian pada bab 3 yang merupakan kerangka konsep atau kerangka berpikir, merupakan kumpulan konsep atau kerangka berpikir atau bisa disebut juga hipotesis sementara yang berisikan kumpulan materi ataupun konsep berpikir yang sudah dirumuskan dari hasil penelitian sementara. Bab keempat merupakan metodologi penelitian, berisikan yang pertama itu desain penelitian, lokasi penelitian, dan populasi atau sampel, kemudian ada pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan batasan operasional, serta rencana kegiatan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan referensi atau sumber-sumber yang diperoleh berupa jurnal, buku, ataupun karya ilmiah lainnya. Kemudian ada lampiran. Dalam lampiran itu biasa terdapat jika perlu disediakan biaya operasional, kemudian peta lokasi, hingga instrumen penelitian tambahan lainnya. Yang ketiga itu ada syarat-syarat usulan rencana penelitian. Isinya ada 3. Yang pertama itu sistematis. Di dalam usulan rencana penelitian harus sistematis berurut sesuai dengan sistematikanya dan sesuai aturan-aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua itu terencana. Dalam usulan penelitian pun harus terencana dari awal hingga akhir, tersusun rapi. Kemudian mengikuti konsep ilmiah. Konsep ilmiah di sini maksudnya aturan juga ataupun menurut kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang semestinya. Terakhir itu ada seminar usulan penelitian. Seminar usulan penelitian ini merupakan rangkaian dari setelah menyusun rencana usulan penelitian, kemudian mahasiswa melaksanakan seminar usulan penelitian. Seminar usulan penelitian ini merupakan cara mahasiswa mempresentasikan kepada publik tulisan yang atau karya ilmiah pada usulan rencana penelitian. Setiap universitas biasanya memuat ataupun ada ketentuan terus dilakukan oleh mahasiswanya. Untuk ketentuan umumnya itu yang pertama, mahasiswa harus sudah menyelesaikan bobot SKS yang ditentukan oleh universitasnya masing-masing. Kemudian juga seminar ini berbobot 1-2 SKS. Kemudian juga pelaksanaannya ini dilakukan agar tidak menghambat kegiatan lain, karena biasanya di dalam universitas itu terdapat beberapa tahapan menuju akhir semesternya. Dalam seminar usulan penelitian ini dihadiri
oleh dosen, kepala jurusan, ataupun dari perwakilan fakultasnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.